Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2020. Selamat, kalian semuanya telah melewati ujian tengah semester di semester pertama tahun pertama kalian di SMP. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar bimbingan konseling. Kita sudah sampai pada pertemuan kelima. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, gimana hasil rapotnya? Semoga memuaskan ya. Karena setiap usaha kalian itu tidak akan pernah mengkhianati hasil yang kalian dapatkan. Namun yang masih belum berhasil atau masih ada yang belum puas, nah masih ada kesempatan. UTS kalian kemarin itu adalah awal kalian bisa mengevaluasi bagaimana selama proses pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan nanti bisa belajar banyak ya dari UTS kemarin. Mulai dari belajar harus segera mengerjakan tugas ketika sudah ada tugas dari guru dan tidak menunda-nunda. Anak-anakku semuanya, kita hari ini akan membahas suatu tema yang menarik. Kita akan belajar dari keramik. Nah, keramik itu benda-benda yang ada di sekeliling kita ya. Jadi mungkin ini saya kasih gambar cangkir yang mungkin kalian di rumah punya dan sesuatu yang sangat berharga bagi ibu kalian gitu ya. Ketika dijaga, penggunaannya pun tidak setiap hari dipakai gitu ya. Dipakai untuk waktu-waktu tertentu atau bahkan ada yang dipakai untuk hiasan. Nah, contohnya banyak sekali gitu ya. Nah, kalau kita melihat keramik sendiri, ternyata dari zaman-zaman lama dulu, zaman-zaman kuno, keramik ini sudah dibuat loh. Bahkan sekarang kalau ada keramik-keramik kuno itu harganya bisa sampai miliaran. Nah, itu karena apa? Saking langkanya gitu ya. Nah, dilihat dari detil, kemudian keindahannya, ada nilai filosofi yang tinggi di dalamnya dan lain sebagainya yang membuat harga keramik itu mahal gitu ya. Nah, tentu keramik-keramik yang kita lihat itu tidak sembarangan gitu ya. Tidak murahan gitu ya, tapi memang sesuatu yang sangat berharga. Ditaruhnya di pojok ruangan, dijadikan hiasan, atau yang barang-barang kuno tadi ditaruh di museum dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan memang betapa berharganya sebuah keramik. Nah, namun apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara membuatnya? Nah, kalian yang mungkin pernah berkunjung ke tempat pembuatan keramik atau di desanya ada pengrajin keramik dan lain sebagainya, atau minimal pengrajin gerabah gitu ya. Gerabah itu alat-alat yang dipakai di keseharian di rumah tangga. Misal ada cobek, kemudian ada genting gitu ya, genting yang ada di atap rumah kita, atau batu bata, itu minimal semacam itu. Kalian mungkin bisa nengok, kemudian melihat bagaimana sih proses pembuatannya. Nah, di sini saya rangkumkan ya. Jadi untuk membuat keramik itu tanahnya itu adalah tanah pilihan. Jadi tidak sembarang ambil tanah kemudian dipakai gitu saja ya. Kalau buat genting atau buat batu bata itu biasanya ya tanah tidak perlu memilih yang rumit gitu ya, cukup homogen aja gitu ya. Nanti kalau kalian sudah di Baron dan kondisi sudah aman, nah nanti kita coba berkunjung ya, karena di Baron ada banyak sekali tempat-tempat untuk pembuatan genteng maupun batu bata. Nah, kalian nanti bisa lihat bagaimana pembuatannya di sana. Nah, namun untuk keramik yang semacam tadi yang saya sebutkan itu tentu
bukan sembarang tanah yang dipakai, namun adalah tanah-tanah pilihan dengan standar tertentu yang dibuat untuk menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Nah, selanjutnya setelah tanah dipilih, nah ini dilumat gitu ya. Tanah itu kemudian dilumat, dicampur dengan air dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan. Setelah itu dibentuk gitu kan, ini ada teknik macam-macam gitu ya, mau bentuknya seperti apa, diputar sedemikian rupa, ditonjok, diinjek kadang gitu ya. Nah, kalau saya pernah lihat buat batu bata itu harus diinjak seberapa lama gitu ya, harus sampai dengan kelumatan tertentu gitu kan, baru kemudian dibentuk. Nah, untuk membuat keramik dengan keindahan yang seperti tadi itu tentu membutuhkan teknik yang sangat rumit gitu ya. Diputar kemudian dibentuk dengan keakuratan presisi yang sangat sangat jelimet gitu ya, sangat teliti, sangat detil. Nah, bahkan nanti dikasih hiasan-hiasan bentuk-bentuk yang sangat detil, maka pembuatannya sangat lama gitu ya. Nah, setelah itu akan terbentuk. Nah, itu akan nanti dijemur dengan sangat hati-hati, dipadatkan dulu, baru setelah padat seperti ini kemudian dibakar gitu ya dengan suhu yang sangat panas gitu ya, sampai dengan api yang sangat membara. Kemudian keramik itu tadi akan menjadi keramik yang sangat kuat gitu ya. Artinya antara tanah liat tadi itu menjadi satu bentuk yang diinginkan sesuai dengan apa yang tujuan dibentuknya tanah liat tadi. Kalau membuatnya pengen jadi keramik yang indah, maka pembuatannya juga sangat rumit, kemudian harus ditata sedemikian rupa, pembakarannya juga tidak sembarangan, harus ditata gitu ya. Kalian bisa lihat di gambar itu gimana penataannya luar biasa gitu ya. Nah, baru kemudian setelah jadi, kemudian di finishing, dihias dengan kerumitan tertentu juga, dengan artistik yang luar biasa, baru kemudian jadi hasil yang diinginkan. Nah, seperti contoh ini, vas bunga dengan detil keindahan luar biasa, maka jadi. Nah, dari hasil itu, dari yang saya ceritakan, keramik itu pembuatannya luar biasa. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari situ? Maka untuk membuat sebuah keramik yang indah itu sebuah proses yang panjang dilakukan. Ada proses memilih, kemudian menempa, melumat, kemudian dibakar, dihias, kemudian sampai jadi. Maka bagi kita, ketika kita punya cita-cita yang besar, maka bersabar dalam setiap proses itu adalah sebuah keharusan. Semisal kalian, cita-cita kalian ingin menjadi hafidhoh atau hafidh gitu ya bagi yang laki-laki, maka setoran setiap hari, melawan rasa malas, kemudian harus dimotivasi terus sama ustadz-ustadzahnya, kemudian harus dapat nasihat terus dari orang tua, maka itu adalah keharusan. Kalian harus bangun tengah malam untuk menghafal di waktu-waktu yang tenang, kemudian kalian harus tahajud dulu dan lain sebagainya. Itu adalah proses gitu ya, yang memang harus dilewati untuk orang yang memiliki cita-cita yang besar. Nah, proses itu tidak mungkin instan, tidak mungkin semudah kita membalik telapak tangan. Untuk benda seperti keramik yang kita lihat tadi, prosesnya sangat panjang, tidak bisa sehari jadi, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan dan lain sebagainya, baru kemudian menjadi suatu hasil karya yang sangat menakjubkan. Tentu berbeda juga dengan kalian. Kalian adalah orang-orang yang bercita-cita besar, menjadi pemimpin dunia, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan
menjadi orang, misal kalian akan menjadi profesor, menjadi dokter, itu tidak mudah, tidak instan. Ada proses yang harus kalian lewati, dan kalian di sini adalah tempat yang tepat untuk menjadikan kalian anak-anak tangguh dan anak-anak yang siap berproses menjadi para pemimpin dunia. Maka tipsnya adalah bersabar dalam setiap proses dan milikilah cita-cita besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dimudahkan dalam prosesnya, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Jangan lupa untuk terus bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah agar apa yang menjadi cita-cita kita dimudahkan, dan tentu minta tolong kepada Allah untuk kita dikuatkan dalam menjalankan setiap proses yang akan kita lewati. Selamat anak-anakku, kalian akan berproses menjadi para pemimpin dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.